Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Mari kita bersama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, biar kita berkenan di hadapannya. Kita bangkit berdiri, kita pujikan Ku Masuk ke Hadirat. Masuk ke hadirat-Mu, ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan saat ini, amin. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembahmu. Pujianku, Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Amin. Ku dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam-Mu. Engkau Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini kami naikkan ucapan syukur, kami beroleh kesehatan dan kekuatan untuk kami boleh hadir di rumah-Mu, kami boleh datang beribadah kepada-Mu, baik kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kami mau menyatukan hati untuk memuji, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terlebih kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Kami undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami, bertahta atas setiap pujian yang kami naikkan, bertahta atas setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini. Kami serahkan ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga selesainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.
Shalom Aleihim. Alaihim shalom. Puji Tuhan, kita akan meninggikan, memuji nama Tuhan. Sebab hari yang terindah ialah ketika kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya undang bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita, biar boleh menjadi seperti rusa yang rindu akan sungainya Tuhan. Sungaimu jiwaku rindu.
Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu. Kau selalu melindungi kami, penyertaan-Mu, kasih sayang-Mu yang begitu ajaib sudah Kau berikan buat kami. Amin. Di mana pagi hari ini boleh kami bersama-sama Tuhan memuji dan menyembah-Mu. Amin. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Sehingga yang Dia katakan Tuhan berasal dari Engkau. Amin. Sehingga boleh kami mengerti Tuhan. Haleluya. Semakin mengenal Engkau Tuhan. Sehingga dengan firman-Mu Tuhan, Engkau menuntun setiap langkah kami. Amin. Sehingga langkah kami tidak tersesat Tuhan. Karena kami tahu Tuhan saat-saat ini Tuhan, banyak pengajaran yang palsu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami akan selalu Tuhan menurut akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah pelita kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga boleh kami hidup berkenan di hadapan-Mu Amin. Tuhan. Amin. Dan boleh kami menjadi dampak yang positif di sekeliling kami. Dan boleh kami berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Roh dan kebenaran-Mu ada di dalam kehidupan kami. Amin. Sehingga boleh kami banyak orang Tuhan melihat dan boleh banyak orang menyenangi kehidupan kami Bapa. Karena kami beda dengan dunia ini. Amin. Karena kami tahu Tuhan, Kau selalu menuntun setiap langkah kami Bapa. Dan firman-Mu selalu yang menuntun kami dan yang memperkuat iman kami Tuhan. Itulah yang kami perlukan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya dari awal sampai akhir hanya di dalam tangan-Mu. Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Alaihim. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih semua di tempat ini diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih, kita ini seringkali tidak mengerti apa yang akan terjadi yang akan datang, ya. Beberapa bulan yang lalu, tahun lalu, ini ada beberapa teman saya yang punya rencana akan punya gawi, ya, anaknya akan merit, sudah booking sana sini semua sudah beres, ya, WO, wedding organizer, hotel, restu semua beres, ya, tinggal hari hanya. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Ya, semua gagal. Inilah dunia kita, tidak ada kepastian. Ya, tidak ada kepastian. Kita bisa merancangkan. Bahkan saya juga sudah merancangkan jalan-jalan saudara ya, bersama teman-teman saya. Gagal semua. Ya sudah. Inilah dunia kita. Ya, dan kita perlu tahu isi dunia ini supaya kita bisa waspada, ya, dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Luar biasa dampaknya saudara ya, menghantam ekonomi, menghantam pariwisata, ya, perhotelan, restu, macam-macam semua kena dampaknya. Lah, demikian juga psikis kita, kadang-kadang moral kita juga berdampak. Ya, jangan-jangan sejak ibadah online, terus mulai ya sudah terbiasa ibadah di rumah dengan santai. Akhirnya nanti ibadah sudah dibuka seperti ini, ada yang beberapa terbawa. Tapi puji Tuhan di tempat ini luar biasa. Ya, semua tetap semangat, rohnya tetap menyala-nyala. Amin. Ya. Itu yang harus kita jaga, iman kita harus terjaga, iman kita harus kuat, apapun yang terjadi di sekitar kita. Bukan kita meremehkan, ya, bukan kita sok kuat, sok jagoan, enggak.
Tapi kita harus tetap menjaga iman supaya kita tetap berjaga-jaga. Ya. Mari saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membaca di dalam surat 1 Yohanes ya, 1 Yohanes. Seperti biasa, kita bangkit berdiri. 1 Yohanes pasal yang kelima. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca ayat 4 dan 5 aja ya. 4 dan 5 dari 1 Yohanes pasal yang kelima. Ya, kita akan baca bersama-sama. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan duduk kembali. Firman Tuhan ya mengatakan bahwa ya, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya, iman kepada Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Iman kepada Yesus Kristus yang kita percayai bahwa dialah Sang Mesias, Sang Penebus. Ya, Yesus Kristuslah Sang Juru Selamat. Itulah harapan iman kita. Tapi dituliskan ya bahwa semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Mengapa saudara ya dunia harus dikalahkan? Ada apa dengan dunia pertanyaannya? Kok sampai ya firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengalahkan dunia? Padahal kita tahu dunia juga diciptakan oleh Allah. Ya, dunia diciptakan oleh Allah. Tetapi mengapa firman Tuhan mengatakan kalahkan dunia dengan iman kita? Ya, tentu ada sesuatu yang harus dikalahkan. Ya, sesuatu yang dikalahkan itu artinya musuh kita. Ya, kalau nggak musuh ngapain dikalahkan? Ya, berarti yang musuh kita, memusuhi kita harus dikalahkan dengan iman. Ada apa dengan dunia? Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dunia ini dari awalnya diciptakan oleh Allah dengan konsep ilahi. Ya, dengan konsep ilahi. Semua sempurna. Sebelum manusia dijadikan, Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu kebutuhan manusia. Ya, istilahnya tetek bengek. Ya, dari kecil hingga gede, apa saja ada. Loh iya, apa yang dibutuhkan manusia disediakan. Disediakan oleh Allah. Setelah semua tersedia, dibentuklah manusia. Itulah Allah menciptakan dunia. Jadi sempurna. Tetapi firman Tuhan mengatakan kalahkan dunia. Ya. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, inilah penyebabnya. Inilah biang keroknya, saudara ya. Iblis dibalik semua ini. Hawa digoda, Adam kena dampaknya. Ya. Dan dosa mulai masuk di dalam manusia yang semestinya diciptakan oleh Allah, segambar dengan Allah. Ya, tidak ada jarak dengan Tuhan. Bebas hubungannya dengan Tuhan. Tetapi sejak dosa, itulah jauh hubungan manusia dengan Allah. Ada satu jarak yang tidak bisa diukur. Ya, itu. Sehingga di dalam Kejadian 3:16 ya dikatakan bahwa manusia akan menderita
Manusia akan susah payah waktu mengandung dan kubuat sangat banyak. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Saudara. Nggak cukup susah payah doang. Kurang. Tetapi akan dibuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Ya. Itulah akibat dosa. Ada kemerosotan di dalam baik akhlak, ya, degradasi moral, demikian juga degradasi fisik. Iya, ini tadi sangat banyak menderita kesakitan luar biasa. Itulah akibat dosa, saudara. Terkutuklah tanah, ya, terkutuklah tanah. Dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu. Ya itu akibat dosa. Manusia dibuat sengsara. Nah, inilah dunia kita saat ini. Di dalam 2 Timotius ya, 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga dituliskan bahwa inilah keadaan dunia kita saat ini. Ya. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat pertama. 2 Timotius ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dituliskan saudara, tertulis akan masa-masa yang sukar. Ya ini saat ini kita lah. Ada dalam dunia ini. Semua serba sulit. Semua serba sukar. Ya, yang belum mendapatkan pekerjaan, sulit sekali mendapatkan pekerjaan, saudara. Yang sudah mendapatkan pekerjaan sekarang juga sulit. Banyak PHK terjadi di mana-mana. Ya, pemutusan kerja, kontrak kerja habis. Sulit, saudara. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Persis seperti saat ini. Orang egosentris, egois, ya, mencintai dirinya sendiri, tidak memperdulikan orang lain. Biar orang lain menderita, yang penting duduk aku. Yang penting bukan saya. Yang penting bukan saya. Inilah saat keberadaan manusia saat ini, dunia saat ini. Ya, yang penting bukan saya. Peduli amat dengan orang lain. Ya. Menjadi hamba uang. Menjadi hamba uang. Materialistis. Materialisme. Semua diukur dengan uang. Ya, semua diukur dengan uang. Di gereja-gereja besar, di kota besar. Ya. Bugem bawa tas ratusan juta, itu sudah biasa, saudara. Itu katanya saya dengar sendiri, itu tas-tasku dewi, duitku dewi. Ratusan juta, saudara. Ratusan juta, tas, tangklongan. Ya. Pendeta pakai jam yang Rolex yang MM-an, miliar, itu harus. Surabaya enggak begitu, enggak laku. Ya, di Surabaya enggak gitu, enggak banyak yang undang katanya. Saya dengar sendiri. Iya. Mobilnya harus begini, penampilan. Semua diukur dengan uang, semua diukur dengan harta. Ya, itulah keberadaan dunia kita saat ini. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Kabar bohong. Di sosmed, saudara. Bukan hanya netizen-netizen yang orang-orang biasa. Tetapi banyak sekali juga hamba-hamba Tuhan yang memberitakan berita-berita hoax, ya,
betapa kabar bohong banyak sudah. Untuk popularitas, untuk supaya terkenal. Ya. Sehingga dia lupa akan jati dirinya sebagai pemberita kebenaran. Sehingga dia lupa bahwa dia dipakai Tuhan sebagai penyambung lidah Tuhan. Saluran berkat, ya, kepanjangan tangan dari Tuhan. Tetapi karena tadi itu, materialis, egois, sehingga ia lupa akan arti sesungguhnya sebagai hamba Tuhan. Tidak tahu mengasihi. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperjual agama, pengkhianat dan macam-macam. Ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya, ayat yang ke-7, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Karena ini, ya, kebodohan mereka, akal mereka bobrok. Ayat 8, dan iman mereka tidak tahan uji. Kalau imannya enggak tahan uji, mana bisa imannya itu mengalahkan dunia. Terseret dunia, iya. Ya. Terbawa arus dunia, mudah sekali. Ya. Karena imannya tidak tahan uji. Itulah keberadaan sekitar kita, dunia sekitar kita saat ini, saudara. Ya. Makanya kita tadi katakan perlu punya iman yang kuat. Iman yang kokoh, iman yang bisa mengalahkan dunia. Ya, yaitu hanya berharap beriman kepada Tuhan Yesus. Beriman kita sudah tahu, bukan hanya sekedar percaya Yesus anak Allah, bukan. Tapi bagaimana kita betul-betul mempercayai, ya, mempercayai Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita, sebagai penebus kita, sebagai penolong kita, sebagai penghibur, sebagai segalanya. Dan mempercayakan hidup ini kepada Dia. Ya. Kalau saudara punya karyawan yang saudara percayai, ya, dan saudara tinggal, dan saudara percaya kepada karyawan ini, tapi setiap saat, setiap waktu, saudara telepon terus, saudara, ya. Gimana Pak pekerjaannya? Bentar lagi. Gimana? Banyak yang beli. Gimana ada gini, gini. Terus. Apakah itu bisa dikatakan mempercayai? Apakah itu bisa dikatakan mempercayakan? Nah, seringkali kan kita terhadap Tuhan begitu. Oh, kita orang-orang beriman. Tetapi seringkali kita mendikte Tuhan dalam doa kita. Ya, kita mendikte Tuhan, kita suruh Tuhan begini, Tuhan suruh begitu. Ya, Tuhan begini. Loh, Tuhan itu tahu semuanya. Amin. Tuhan tahu sebelum kita katakan itu, Tuhan tahu keberadaan kita. Kita ini ciptaan Tuhan. Ya, tetapi seringkali kita mendikte seakan-akan Tuhan gak ngerti apa-apa. Ya. Tuhan berkati anakku lagi ujian, anakku beri kepandaian. Mau pandai ya belajar, saudara, ya. Tuhan memberikan ketekunan dalam belajar, hikmat lah itu. Ya. Itulah seringkali apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Kita meremehkan Tuhan. Makanya iman kita harus kuat. Iman kita harus bisa mengalahkan dunia. Di dalam Roma 10:17, ya, bagaimana iman itu keluar ataupun timbul dari kita dengar-dengaran akan firman Kristus, saudara. Ya. Nah ini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ya, dari firman Kristus. Ini yang membentuk iman kita
Apakah iman kita kuat, teguh, kokoh, dan bisa mengalahkan dunia? Kalau kita hanya mendengar berita-berita yang menakutkan, saya sangsi kalau kita iman kita bisa terbentuk. Karena kita akan dikuasai ketakutan, kita akan dikuasai kecemasan, karena kita mendengar berita-beritanya itu. Ya, setiap hari di WA grup, di mana medsos, beritanya. Si ini meninggal, si itu meninggal. Takut terus, bikin kita trauma, bikin kita syok. Saudara, berita-berita tentang itu, korban-korban COVID-19, atau berita tentang COVID-19, itu baik, ya, supaya kita tahu keberadaan sekarang ini bagaimana, update-nya bagaimana, ya, update-nya. Tetapi jangan itu dijadikan beban pikiran kita, gitu loh ya. Jadi sehingga kita mau begini takut, begitu takut, ya pokoknya ketakutan terus. Akhirnya mengurung, ya, ini ndak, melakukan ini ndak, doa ndak, badan ndak, hubungan dengan Tuhan hapus. Takut, karena mendengar hanya berita-berita ketakutan. Coba, ya, coba. Itu tadi, kuasai diri kita, perbanyak mendengar firman Kristus, firman Allah. Baik itu saudara membaca firman Tuhan secara pribadi, terus. Saudara, kalau saudara senang membaca firman, itu asik saudara ya. Asik, benar. Saudara akan tidak terasa, saudara akan terus akan membaca terus. Ya, akan membaca terus. Nggak mau putus. Seperti saudara kalau lihat drakor, ya, drama Korea. Kan lagi musim, drama Korea, drakor. Episode 1. Biasanya kalau mau episode kedua, itu cerita yang terakhirnya dibuat penasaran. Gitu ya. Mau gini, waduh ini mau ngapain ini? Wah mesti harus lihat berikutnya langsung episode 2. Wih, terus saudara. Ya, itu semestinya baca firman seperti itu. Ya, asik gitu ya. Apalagi waktu ada saudara mungkin senang perang gitu ya, baca dalam perang. Saya baca Daud dan Goliat itu juga senang saudara. Itu bagaimana itu caranya melemparkan ini kelerengnya atau batunya itu. Tekniknya bagaimana? Itu dalam imajinasi itu kalau berkembang, waduh, ya seperti itu, seperti film-film drakor itu, penasaran terus. Padahal Goliat itu segitu tingginya ya. Tapi setelah kita baca, ternyata Daud mengalahkan Goliat bukan karena senjatanya, saudara. Bukan hanya senjatanya, bukan hanya keahliannya. Ini sudah ditutup bungkus semua, ya. Seperti alat-alat ABK itu ya, komplit wes dari atas sampai bawah komplit gitu ya. Tapi ada celah. Nah, ternyata dia katakan, aku datang bukan dengan lembing, ya, tetapi dengan nama Tuhan Allah orang Israel. Itulah kuncinya, imannya. Ya, bukan karena keahliannya saja. Ya. Marilah kita mengalahkan dunia, bukan dengan cuma akal kepintaran kita saja, tetapi dengan iman kepada Tuhan Yesus. Itulah yang akan nanti kita mengalahkan dunia. Sehingga kita tidak terjebak di dalam tadi itu, menjadi hamba uang, menjadi seorang yang egois, seorang yang sombong, seorang yang pemfitnah, pembual, berontak, ya, tidak memperdulikan agama.
Jangan sampai kita menjadi orang seperti itu. Jangan kita menjadi sekutu dunia. Ya, sistem-sistem dunia yang ada. Ya, tetapi marilah kita terus meningkatkan, menumbuhkan iman kita. Ya, kita tahu, saudara, bahwa iblis itu tidak tinggal diam. Tidak tinggal diam. Yesus pun, saudara perhatikan, dicobai, saudara ya. Dicobai di padang gurun. Setelah Yesus di Roh Kudus ke padang gurun dan dia berpuasa 40 hari 40 malam, ya dicobai. Dan saudara, iblis kalau mencobai itu bukan asal mencobai, ya, dia punya strategi, saudara. Dia punya strategi iblis itu, jangan dianggap remeh. Ya, jangan dianggap remeh. Dia punya strategi, yang pertama, dia tahu keadaan Yesus waktu itu lapar. Setelah 40 hari 40 malam tidak makan, puasa. Lapar, apa yang ia katakan? Ya, kalau enggak adalah, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Iblis tahu kebutuhan pokok orang habis puasa itu apa? Masuk berlian. Masa mas-masan? Ya enggak kan? Makanan. Ini loh, isi perut, katanya kampung tengah. Masalah kampung tengah. Orang lapar pasti ini. Ya, lapar. Habis puasa lapar, makan. Nah, ini yang jadi persoalan. Tahu iblis. Dan kita tahu masalah makan dan minum dalam manusia adalah hal yang pokok, yang penting. Banyak orang melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum karena lapar, karena kebutuhan makan, minum. Ya, dia bisa merampok, bisa mencuri, bisa menipu, macam-macam. Karena tadi itu, ya lapar. Tetapi Yesus tahu, dia katakan manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Manusia hidup bukan hanya dari makan jasmani saja. Ya. Teman saya pernah cerita bahwa dia punya teman dari Singapura, ya, kalau datang ke Indonesia makan, ngajak teman-temannya makan itu sekali buka meja itu, wish, bisa puluhan juta, saudara. Sekali makan, oh buah yang dimakan ya, saya heran. Makan, tuh dari sini pindah sana, makan lagi. Ya itulah yang cari, makan, hamba perut. Ya, makanya sekarang yang buka resto-resto kuliner laris manis, ya. Toko-toko lain sepi, makanan laris, nggak pernah sepi, saudara. Ya, saudara lihat di Lamongan ini, setiap ada kafe-kafe makanan apa, ramai terus. Ya, tetapi firman Tuhan katakan, Yesus katakan, orang hidup bukan hanya dari roti, bukan dari makan saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Seringkali kita lupa makanan rohani kita. Kita hanya cuma memikirkan makanan jasmani doang. Ya, jasmani saja. Oh, sana lo enak. Ya. Gudeg ceker Mbak Yus. Bukanya jam 11 sampai jam 2 malam. Penuh, saudara. Penuh itu di Jogja itu. Di Solo ya, di Solo kalau tidak salah ya. Penuh. Oh, itu waktunya orang keliling dunia melalui mimpi, itu masih makan, saudara. Ya enggak apa-apa, silakan sudah yang anu. Tetapi itulah keberadaan sekitar kita. Makanan semerupa, rame terus, ya. Dulu rawon setan di Surabaya, rame bukanya jam 12 malam. Ya, dulu pertama. Sekarang sore juga buka. Supaya banyak yang makan setan, ya. Supaya banyak yang makan rawon setan maksud saya. Ya, itulah. Yesus tahu bahwa manusia hidup bukan hanya makanan jasmani, tetapi perlu yang penting adalah
makanan rohani, yaitu firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Lalu iblis tidak tinggal diam, terus dia membawa Yesus ke atas, dia tunjukkan semua. Ya. Lukas pasal 4 ya, Lukas pasal 4. Biar jelas. Lukas pasal yang keempat, ya, ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, kata iblis kepadanya, kepada Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Ya, setelah iblis membawa Yesus ke satu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Dan dia katakan, segala kuasa serta kemuliaannya itu akan kuberikan kepadamu. Ya, sebab semuanya itu kerajaan dunia tadi telah diserahkan kepadaku, kata iblis, dan aku memberikannya kepada siapa saja, yang ku kehendaki. Oh, makanya tidak heran saudara ya, ada orang-orang tertentu yang tiba-tiba kaya raya. Dulu tidak punya apa-apa, sekarang kaya raya. Habis dari, misal dari gunung. Di gunung itu bisa membawa kekayaan. Ziarah ke sana bisa kaya raya. Ya. Ke sana, Mbah Gogel, bukan ya. Mbah sembarang wis. Ini bisa toko sepi jadi laris. Ya. Ganti aja toko namanya, toko laris. Ya, laris. Dan benar, laris semua, dan cepat sekali, cuma beberapa saat, sudah kaya raya. Ini, tidak heran, saudara, jangan heran. Aku akan memberikan pada siapa yang aku mau, kata iblis. Asal tadi itu menyembah, ya, menyembah. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya ini akan menjadi milikku, sembah. Nyembah iblis, kasih kerajaan dunia. Tetapi jangan lupa, ya, iblis itu bapa pendusta. Iklannya gede-gedean, promosinya besar-besaran. Ya, tapi nanti hasilnya saudara akan tahu. Ya, kebinasaan. Pasti sudah kebinasaan. Maka dari itu marilah kita terus menumbuhkan iman kita. Tadi dikatakan hanya iman kepada Kristus yang bisa mengalahkan dunia. Ya. 1 Petrus pasal yang ke-5. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-9. Ya, 9 sampai 11. 9 sampai 11. Lawanlah iblis ya, dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Loh Pak, kalau semua dikepung sama iblis,
Terus gimana? Nah ini loh. Ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi iblis itu jangan ditakuti, saudara. Jangan takut. Harus melawan. Amin? Melawan. Ya, melawan. Lawan dengan apa? Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan keberanian kita. Ya. Mungkin saudara didatangi dengan sosok iblis yang tinggi besar, kepalanya gede, ya rambutnya panjang. Bisa saudara tidak takut. Apa ya? Iblis tahu ini iblis. Gak takut. Bestrap dalam nama Yesus. Tetapi kalau iblisnya berbentuk lain, saudara. Berbentuk tadi rambutnya wak-wak, sekarang rebonding. Ya. Mulutnya besar, ini mulutnya seksi kecil. Mungil, pakai lipstick pink misalnya gitu ya. Kalau tangannya iblis gede, ini lencir ya, lencir. Jari-jarinya lentik. Wah, ini, ya ini ya Pak, sing angel tenan niki. Angel niki. Iya, ya itulah makanya lawan dalam bentuk apapun iblis lawan, saudara. Mungkin dengan kekurangan kita, kemiskinan kita, lawan. Jangan wis lah, anjane balung kere, wis Tuhan kayak aku ngene. Ya jangan. Kerja, giat, ya percaya Tuhan sudah menyediakan segalanya. Oh, janji Tuhan luar biasa, saudara ya. Lawan iblis dengan iman yang teguh. Karena ialah yang empunya kuasa. Ya, bukan hanya sekarang, dulu, kemarin, selamanya. Dulu Allah sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Ya, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Ya, sampai saat ini dan selamanya kuasa itu tetap akan sama besar. Haleluya. Ya, jadi marilah pada renungan pada pagi hari ini kuatkan iman kita, teguhkan iman kita, baca firman terus, sukai firman terus, hidup dengan firman, ya, dengan firman. Itu akan membentuk iman kita yang kuat. Dan kita sanggup mampu menghadapi dunia ini, menghadapi kuasa kegelapan. Ya, karena Tuhanlah yang menyanggupkan, memampukan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara kasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan pujian. Pujian ini mari kita pujikan dengan kesungguhan iman. Kita mau katakan bahwa Tuhan pasti sanggup. Pertolongannya tak akan pernah terlambat untuk menolong kita. Tuhan masih sanggup. Dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Oh, amin. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopang. Ini ada yang tugas doa enggak? Enggak ada. Langsung. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Amin. Ya, Dia pasti sanggup untuk mengangkat setiap persoalan kita. Amin. Tuhan pasti sanggup, percaya.
Lembutkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Amin. Tuhan Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti harap padanya, pasti sanggup. Amin. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang perkasa. Tuhan, kami berandalkan padamu, kami mengandalkan-Mu Tuhan. Biar iman kami makin kuat dan kokoh, biar iman kami menjadi pelindung dari segala cobaan dan tantangan. Yesus, biar suasana hari-hari ini banyak yang di dalam kesusahan, ketakutan, dan penderitaan. Tuhan, tolong mereka, biar mereka berbalik kepada iman, menempatkan Tuhan dalam pengharapan dan usahanya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hari-hari ini banyak yang kacau hidupnya, tatanan moralnya, egoismenya pada meningkat naik. Mereka mulai memikirkan diri sendiri. Secara manusia itu logis karena kesukaran menghimpit begitu rupa. Tetapi Tuhan, sebagai orang yang kenal Tuhan, yang memiliki Tuhan dalam hidupnya, memiliki Yesus di dalam hidupnya, ada satu perlindungan dan pertolongan. Bahkan orang-orang beriman akan menjadikan mereka itu penghiburan bagi yang lain, karena bisa menguatkan, bisa berbagi hartanya, dan bisa juga dengan doa-doanya. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, berkati negeri dan bangsa ini Tuhan. Karena keberadaan kami sebagai orang yang taat kepada Tuhan, Engkau telah menyampaikan sebagai garam dunia dan terang dunia. Kehidupan pertobatan kami adalah Tuhan pakai untuk menjadi berkat di dunia ini. Berkati pemerintahan kami, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menterinya, DPR RI, DPRD, para pejabat-pejabat yang ada di daerah-daerah, bupati, gubernur, wali kota, semua Tuhan berikan hikmat. Karena mereka yang bertanggung jawab atas rakyat negeri ini. Dan Tuhan kiranya kata-kata hujat, kata-kata maki, kata-kata yang menyalahkan, yang terlalu begitu rupa,
menghunjam begitu banyak, gantikan dengan kata-kata doa di bawah kakimu, sehingga menurunkan berkat demikian rupa, mengusirkan seluruh egosentrisnya, mengusirkan seluruh kehidupan untuk dirinya, mengembangkan kembali tempat-tempat ibadah itu dengan ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kiranya anak-anak-Mu jadikan mereka pelopor dalam segala-galanya untuk membangun negeri dengan doa-doa, mengubah watak dari bangsa ini dengan doa-doa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, dan bangsa ini menjadi kekasih-Nya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami semuanya yang sebentar akan kembali pulang ke rumah masing-masing, bagi yang di gereja, bagi mereka yang ada di rumah masing-masing dan yang mendengar, mereka akan sujud melanjutkan perenungannya di hadapan Tuhan bersama-sama. Sekarang saudara kekasih, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur tunaikan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dengan selesainya ibadah kita pada pagi yang baru ini, biarlah kita pelihara iman kita, dan biarlah kita lebih dekat kepada Tuhan, dan biarlah ibadah kita ibadah yang berbobot di dalam Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, dan Engkau bersama menjadi berkat bagi sesama bangsa yang lainnya. Sekarang pulanglah dan terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudus yang menghiburkan kita bersama, mulai siang hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kita masuk dalam pesta nikah anak domba Allah, sebagai mempelai-mempelai Tuhan yang diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Untuk jadwal ibadah sepekan, tiap Senin sampai Sabtu, jam 4:30 pagi, ada doa pagi di gereja. Kemudian doa malam masih secara online, tiap jam 6:30 malam, tiap Senin, Selasa, Kamis, sampai dengan Sabtu. Untuk hari Rabu, ibadah PA jam 5:30 petang di gereja. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari bisa kembali aktif dalam ibadah pendalaman Alkitab, supaya kita lebih dewasa iman kita. Untuk Rabu, pujian Ibu Onggo, cadangan Saudara Winardi. Kemudian untuk Jumat, ibadah wanita jam 5:30 benar. Dan untuk Kamis jam 7 malam ada latihan musik dan pujian untuk persiapan ibadah minggu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang bertugas ibadah minggu
pujian ibadah minggu, latihannya difokuskan ke hari Kamis ya, supaya lebih tertib lagi ibadah kita. Jadi kalau mungkin masih dibutuhkan latihan sebelum ibadah, hanya sebentar saja, tidak sampai makan waktu banyak. Kemudian saya ulangi, Jumat, ibadah wanita jam 5:30 petang di gereja. Petugasnya adalah pimpinan Ibu Dwi, pujian Ibu Elok. Kemudian Sabtu, ibadah kaum muda remaja jam 5:30 petang. Nanti renungan akan dilayani oleh Ibu Lea Agustina. Kemudian minggu depan tanggal 27 September, ibadah seperti biasa 3 kali, jam 6 ibadah yang pertama, jam 9 ibadah yang kedua, dan jam 5 sore ibadah yang ketiga. Persembahan ekstra untuk misi. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.